Trivia, hari ini Ibu Tri akan mengajak kalian untuk menjelajahi dunia hewan. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Sudah nggak sabar kan? Perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan penyatuan sel kelamin jantan dan betina. Dalam proses perkembangbiakan ini, individu baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang tidak 100% sama atau tidak persis dengan induknya. Penyebabnya ialah karena terjadinya penggabungan sifat dari kedua induknya yang berbeda. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 cara, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Bertelur. Cara perkembangbiakan hewan ini dikenal dengan sebutan ovipar, sehingga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut sebagai hewan ovipar. Berikut ini ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, mengerami telurnya, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah semut, ayam, burung, ikan, dan hewan-hewan amfibi. Dan lamanya proses telur menetas setiap hewan juga berbeda-beda. Perkembangbiakan generatif berikutnya adalah melahirkan. Perkembangbiakan hewan secara generatif lainnya yaitu dengan cara beranak atau melahirkan. Cara ini dikenal juga dengan sebutan vivipar, dan hewan yang berkembang biak dengan cara ini disebut hewan vivipar. Adapun ciri-ciri hewan vivipar seperti berikut: mempunyai kelenjar susu, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi bulu atau rambut, dan umumnya menyusui atau hewan mamalia. Keturunannya bisa berkembang dalam tubuh induk sebelum dilahirkan. Contoh dari hewan yang melahirkan atau vivipar adalah paus, kucing, kambing, dan anjing. Untuk hewan vivipar, lama masa kehamilan setiap hewan juga berbeda-beda. Perkembangbiakan generatif pada hewan yang terakhir yaitu bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan lainnya yaitu secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini disebut sebagai hewan ovovivipar. Tidak ada ciri-ciri hewan ovovivipar secara khusus. Kelompok hewan ini relatif sama dengan kelompok lain. Yang membedakan hanya pada proses pembuahannya. Berikut ini lama masa kehamilan pada hewan ovovivipar. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu platypus, kuda laut, kadal, bunglon, ikan pari, ikan hiu macan, dan ular. Selain perkembangbiakan secara generatif, hewan juga berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa ada proses perkawinan atau tidak melibatkan induk jantan dan betina. Hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ini biasanya memiliki tubuh kecil, lunak, avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, serta mempunyai bentuk fisik yang tidak sempurna. Hewan tersebut dapat berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama yaitu tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini saat sudah dewasa akan terdapat benjolan di tubuh bagian bawah. Seiring berkembangnya waktu, benjolan tersebut akan berkembang menjadi tunas hewan. Jika tunas tersebut dianggap sudah bisa bertahan hidup sendiri, maka akan terlepas secara alami.
Cara perkembangbiakan hewan ini bisa ditemukan pada hewan bertubuh lentur atau tidak berkaki. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra, aneman laut, dan ubur-ubur. Perkembangbiakan secara vegetatif berikutnya yaitu fragmentasi. Perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memotong salah satu bagian tubuh hewan tersebut. Potongan tubuh ini nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Proses fragmentasi pada hewan dilakukan dengan cara memotong tubuh bagian atas atau bagian bawah dari hewan tersebut. Hewan yang bisa berkembang biak dengan cara ini antara lain cacing pipih, bintang laut, dan cacing pita. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang terakhir yaitu membelah diri. Hewan yang sudah dewasa tidak akan hilang, namun akan membelah dirinya menjadi beberapa bagian. Induk hewan membelah diri dan inti sel juga akan membelah menjadi 2 bagian. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini umumnya memiliki tubuh yang lunak dan berukuran kecil. Jika kamu ingin melihatnya, kamu butuh mikroskop ya. Contoh hewan yang membelah diri adalah paramecium, amoeba, dan protozoa. Terima kasih untuk sahabat trivia yang sudah belajar bersama Putri hari ini. Sampai jumpa lagi.